Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Hayati, NIM 18231040 dari kelas Pendidikan IPA B 2018. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari hasil kunjungan industri dan juga praktek bioteknologi sederhana yang telah kami lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu hasil dari kunjungan industri rumah makan yang telah kami lakukan secara berkelompok dan juga pembuatan donat yaitu produk bioteknologi sederhana yang kami lakukan secara pribadi. Yang pertama yaitu hasil kunjungan industri rumah makan. Kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 terdiri dari 7 orang, melakukan kunjungan rumah makan di tempat yang berbeda-beda, sesuai dengan domisili kami masing-masing. Karena tidak memungkinkan jika kami melaksanakan kunjungan rumah makan ke satu industri. Jadi kami memutuskan untuk mengunjungi rumah makan yang berbeda-beda sesuai dengan domisili kami masing-masing. Kami terdiri dari 7 orang dalam satu kelompok dan melakukan kunjungan industri ke 7 rumah makan yang berbeda-beda, di mana yang pertama ada Ilda Elmunda yang mengunjungi rumah makan Roza, Miftahul Jannah yang mengunjungi rumah makan Rinarini 3, Melia Amrianti yang mengunjungi rumah makan Saung Minang, Noprida Nauli Harahap yang mengunjungi rumah makan Ani, Yolanda Amalia yang mengunjungi rumah makan Elok. Saya sendiri Wilda Hayati mengunjungi Pecel Lele Lamongan serta Sofia Yanti yang mengunjungi Pecel Lele Barokah. Nah, pada slide ini bisa teman-teman lihat nama rumah makan, lokasi rumah makan, serta jam kerja rumah makan. Inilah profil rumah makan yang kami kunjungi. Inilah profil rumah makan yang kami kunjungi. Saya sendiri, Wilda Hayati, mengunjungi Pecel Lele Lamongan yang berlokasi di Marapalam, Simpang Haru, Padang Timur, Kota Padang. Pecel Lele Lamongan ini buka dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Kemudian hasil laporan kunjungan industri. Pada hasil laporan kunjungan industri, kami juga menanyakan tentang bagaimana pengolahan limbah dari industri rumah makan tersebut, mulai dari pengolahan limbah organiknya, pengolahan limbah anorganik, serta pembuangan bekas air cuci piring atau air sabun. Pada rumah makan yang saya kunjungi yaitu Pecel Lele Lamongan, dalam pengolahan limbah organiknya, sampah organik itu dikumpulkan lalu nanti ada jasa sampah yang menjemputnya. Kemudian, untuk pengolahan limbah anorganiknya, limbah anorganik tersebut ditampung lalu dibakar. Dan untuk pembuangan air cuci piring atau air sabunnya langsung saja dibuang ke got. Pembahasan dan kesimpulan. Dari hasil kunjungan industri rumah makan di berbagai daerah, dapat ditarik kesimpulan bahwa limbah yang dihasilkan dari sisa makanan baik organik maupun anorganik tersebut tidak dikelola dengan semestinya atau tidak baik, di mana dapat mencemari lingkungan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kurangnya ilmu pengetahuan tentang pengolahan limbah yang benar, serta dampak-dampak negatif yang akan ditih oleh mereka sendiri dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, inilah lampiran kunjungan rumah makan yang kami lakukan di mana tempatnya berbeda-beda sesuai dengan domisili kami masing-masing. Selanjutnya yaitu praktek bioteknologi sederhana. Di sini saya melakukan praktek bioteknologi dengan membuat donat. Pembuatan donat. Donat adalah salah satu produk bioteknologi konvensional di bidang pangan yang memanfaatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae agar terjadi proses fermentasi. Donat yang merupakan cemilan yang cukup digemari. Pangan yang digoreng ini dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, mentega atau margarin, serta ragi.
Donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin dengan lubang di tengahnya, dan donat berbentuk bundar dengan isi yang rasanya manis seperti berbagai jenis selai, jeli, krim, coklat, atau keju. Nah, dalam kali ini saya membuat donat yang paling umum, yaitu donat yang berbentuk cincin. Pembuatan donat melibatkan proses fermentasi oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Gula berperan penting dalam fermentasi ini. Dan dalam praktik kali ini saya melakukan pengamatan pada proses fermentasi ragi pada pembuatan donat. Alat dan bahan dalam pembuatan donat. Yang pertama, alat. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu adalah mangkok, kain lap, kompor, kuali, talam, sendok, serta gelas. Dan kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tepung segitiga biru setengah kilogram, mentega, telur 1 butir, susu bubuk, ragi instan, gula pasir, air hangat, dan minyak. Proses pembuatan. Yang pertama, masukkan setengah kilogram tepung segitiga biru ke dalam mangkok. Lalu masukkan kuning telur. Kemudian tambahkan mentega, susu bubuk, dan juga gula. Nah, di dalam gelas, larutkan ragi instan dengan air hangat. Dan kemudian masukkan ke dalam mangkok yang berisi adonan tadi. Kemudian adonan diaduk sampai semuanya tercampur. Adonan diaduk sampai tangan kita yang mengaduknya tidak terasa lengket lagi dengan adonan. Jika sudah, adonan kemudian didiamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, lalu adonan dibentuk menjadi bulat-bulat dan diberi lubang kecil di tengahnya dengan bentuk seperti donat pada umumnya. Setelah semuanya terbentuk, donat tadi didiamkan selama 60 menit. Setelah 60 menit, lalu kita panaskan minyak dengan api kecil. Kemudian menggoreng donat tadi. Menggoreng donat tadi usahakan dengan menggunakan api kecil agar tidak kosong. Setelah donat berwarna agak kekuningan, donat kemudian diangkat dan ditiriskan. Setelah itu donat dapat dinikmati. Jika ingin membuat donat menjadi lebih indah, bisa ditambahkan dengan coklat yang berwarna-warna atau meses atau keju. Nah, inilah beberapa lampiran dalam praktikum membuat bioteknologi sederhana, yaitu donat. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.